bukalah hatimu, berilah hidupmu untuk menjadi seorang gembala yang menggembalakan di dalam kebenaran dan keadilan. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada pada saat ini. Dari Simbuang kami datang menyapa Anda lewat berbagi inspirasi Alkitab atau BIA dalam edisi Minggu tanggal 18 Juli 2021. Sekalipun kita berada di tengah-tengah pandemi, sekaligus upaya kita untuk memaksimalkan agenda besar Gereja Toraja, yakni Sidang Sinode Am yang ke-25. Mari kita bersama-sama menikmati inspirasi dari firman Allah pada saat ini di bawah tuntunan tema menggembalakan di dalam kebenaran dan keadilan. Batu mangkambi situru kamaloluan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua status yang mesti kita pahami, mesti kita sadari. Status yang pertama adalah status ketika kita belum mengenal Yesus Kristus. Dan status yang kedua ialah keberadaan kita atau status kita ketika kita telah mengenal Yesus Kristus. Status kita ketika kita belum mengenal Yesus Kristus, kita disebut sebagai pendatang, masih jauh. Dan ketika kita sudah mengenal Yesus Kristus, kita disebut dekat. Kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah anggota tubuh Kristus sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita secara khusus dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 pada saat ini jelas mengatakan status tersebut. Nah, saat ini saya pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara sudah mengenal Yesus Kristus, kan? Ya. Kalau begitu, Anda disebut sebagai murid Kristus. Dan karena Anda adalah murid Kristus, itu berarti ada sebuah harapan baru yang saudara miliki. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, status sebagai anggota tubuhnya atau warga kerajaan Allah, dalam tanda kutip itu dekat, hanya bisa diperoleh lewat pendamaian pada salib yang mana telah sempurna di dalam kematian sekaligus kebangkitan Yesus Kristus. Nah, tentu hal ini harus mendapat respon, jawaban iman, jawaban hidup dari seseorang yang telah menerima Yesus Kristus. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk mengambil peran seorang gembala yang menggembalakan dalam kebenaran dan juga keadilan. Patron kita, patron Bapak Ibu Saudara dan saya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah sang gembala sejati bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada. Dalam tugas apapun, dalam pekerjaan, dalam situasi apapun. Kebenaran dan keadilan tidak boleh terkalahkan oleh situasi, oleh keadaan-keadaan apapun. Dalam waktu dekat ini kita akan menuju sidang Sinode Am yang ke-25, yang tentunya di dalamnya akan dilaksanakan penentuan pemimpin atau gembala.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya mengajak para pemimpin organisasi apapun untuk hidup di dalam kebenaran dan juga keadilan. Saya mengajak setiap pendeta, penatua ataupun diaken, mengajak ayah, ibu, bahkan anak untuk mengambil peran menjadi seorang gembala yang sungguh-sungguh menggembalakan di dalam kebenaran dan juga keadilan. Anda siap menjadi seorang gembala yang tentunya menggembalakan di dalam kebenaran dan keadilan? Apakah Anda sudah siap? Mari kita membuat jawaban yang sekaligus menjadi komitmen iman kita kepada Yesus Kristus, Sang Gembala sejati. Cara hidup seperti apa yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin atau gembala yang menggembalakan di dalam kebenaran dan keadilan? Pertama, mesti memiliki hubungan yang baik dengan Sang Gembala sejati, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang kita sebut spiritualitas. Yang kedua, peka terhadap keadaan atau berbelas kasih sebagaimana yang diwujud nyatakan oleh Yesus Kristus dalam Injil Markus. Yang ketiga, bersedia meluangkan waktu yang teduh untuk menikmati perjumpaan dengan Sang Gembala sejati. Dan yang keempat, hidup di dalam kebenaran dan keadilan tanpa mengenal situasi atau keadaan apapun. Yang kelima, memberi diri untuk menuntun dan juga menggembalakan. Yang keenam, menjaga kawanan domba dari berbagai bahaya, termasuk bahaya kelaparan, bahaya kehausan, bahaya-bahaya pengajaran sesat, sebagaimana dalam Mazmur 23. Dan yang terakhir, ketujuh, menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat hidup di dalam tugas sebagai seorang gembala. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukalah hatimu, berilah hidupmu untuk menjadi seorang gembala yang menggembalakan di dalam kebenaran dan keadilan. Saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, tentunya tidak mau terjadi sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Yeremia. Ada malapetaka yang menimpa hanya karena tidak menjalankan tugas pelayanan tanggung jawab sebagaimana seorang gembala yang menggembalakan di dalam kebenaran dan keadilan. Karena itu, buka hatimu, berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan menggembalakan di dalam kebenaran. Salam, selamat menjadi seorang gembala. Tuhan memberkati kamu senantiasa. Amin.